Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Intro kuliah, chapter, teori permainan, game teori. Kita simak visual cerita tentang penerapan game teori dalam perusahaan. Aris menatap ruang kerjanya dengan kening berkerut. Sebagai direktur pemasaran di PT Nexus Pratama, ia sedang menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya, meluncurkan Aura, produk kosmetik inovatif, ke pasar yang sudah sangat jenuh. Pesaing utamanya, PT Glaze Global, dikenal sangat agresif dan selalu punya cara untuk mematikan produk baru dalam hitungan minggu. Aris tahu bahwa mengandalkan intuisi saja tidak akan cukup. Ia mulai menarik napas panjang, membuka aplikasi spreadsheet, dan mulai memetakan kemungkinan langkah Glaze Global ke dalam sebuah matriks strategi. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa, ini adalah permainan strategi di mana setiap langkah salah bisa berarti kerugian miliaran rupiah. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa, ini adalah permainan strategi di mana setiap langkah salah bisa berarti kerugian miliaran rupiah. Aris memutuskan untuk bermain aman namun pasti. Dengan pendekatan maksimin, ia fokus pada skenario terburuk yang bisa dilemparkan oleh Glaze Global. Jika Glaze Global menurunkan harga secara drastis untuk mematikan Aura, Aris sudah menyiapkan struktur biaya yang paling efisien agar perusahaannya tetap bisa bertahan tanpa kehilangan terlalu banyak pangsa pasar. Saya instruksikan untuk menetapkan harga menengah dengan fokus pada loyalitas pelanggan yang sudah ada. Tapi bos, strategi pasif ini membuat Nexus Pratama terlihat lemah di mata investor. Tenang, strategi ini merupakan awalan untuk menghadapi kompetitor, yakni strategi maksimin untuk meminimalkan risiko kerugian. Besok direksi mengadakan rapat membahas strategi menghadapi PT Glaze Global. Untuk itu Aris menyiapkan presentasi dan perhitungan analisis teori permainan untuk menentukan strategi menghadapi kompetitor. Angka tidak pernah berbohong. Ini data matrik ganjaran atau payoff yang berisi nilai keuntungan dan kerugian bagi setiap pemain berdasarkan strategi yang mereka ambil. Aris menjelaskan bahwa dalam pasar yang jenuh, perang harga yang agresif hanya akan berakhir dengan kehancuran bagi kedua belah pihak. Dengan strategi maksimin, Nexus Pratama mengunci posisi di mana mereka tetap untung meskipun Glaze Global melakukan serangan paling brutal sekalipun. Argumen Aris yang berbasis data matrik ganjaran teori permainan dan penjelasannya, akhirnya menghilangkan keraguan peserta rapat. Beberapa hari kemudian, kejutan muncul. Glaze Global tidak menurunkan harga, melainkan meluncurkan kampanye, beli satu gratis satu, yang sangat masif. Sebuah langkah yang tidak sepenuhnya masuk dalam perhitungan awal Aris. Produk Aura mulai terancam oleh promosi masif PT Glaze Global. Apa langkah Aris selanjutnya? Aris beralih dari strategi maksimin ke strategi campuran atau mix strategi. Ia mulai menyusun matriks ganjaran payoff untuk menganalisis situasi. Untuk memahami strategi lawan, saya memilih turun langsung untuk observasi dan survei ke lapangan. Promosi utama mereka fokus pada paket bonus buy one get one dan segmentasi milenial. Strategi penetrasi pasar yang agresif. Selanjutnya, Aris mengamati pola pelayanan pelanggan, paket promosi, dan perilaku konsumen dari Glaze Global untuk menyusun matriks strategi kompetitor secara akurat. Dengan data lapangan yang akurat, Aris kini memiliki fondasi kuat untuk memprediksi langkah kompetitor dan menentukan strategi terbaik bagi perusahaannya. Setelah mengumpulkan informasi data pasar kompetitor, Aris membuat matriks ganjaran berdasarkan nilai keuntungan dan kerugian terhadap kompetitor terkait strategi promosi dan layanan purna jual. Selanjutnya hasilnya dirapatkan dengan tim. Saya menyadari bahwa kompetisi pasar terlalu dinamis untuk diselesaikan dengan satu strategi tunggal. Setuju,
Tapi bagaimana kita menyeimbangkannya? Kita seimbangkan dengan strategi campuran. Dengan probabilitas 60%, kita menjalankan promosi akhir pekan besar untuk menarik pasar secara agresif. 40% sisanya difokuskan pada layanan purna jual untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Pola matematis ini membuat tim pemasaran PT Glass Global kesulitan memprediksi langkah berikutnya. Karena kita tidak selalu memakai strategi yang sama. Strategi yang dapat diprediksi adalah kelemahan. Sedangkan ketidakpastian yang terukur adalah senjata yang kompetitif. Dalam pasar modern, kemenangan bukan milik strategi paling kuat, tetapi milik strategi yang paling adaptif. Meskipun pangsa pasar kembali, Aris ingin menghindari perang harga berkepanjangan. Ia mengidentifikasi titik jenuh di mana biaya promosi tambahan tidak lagi membenarkan kenaikan penjualan, lalu merekomendasikan transisi bertahap ke program loyalitas pelanggan, Member Get Member. Tamat, terima kasih sudah mengikuti perjalanan strategi Aris. Selengkapnya, buka website kelasonor2.rf.gd. Login sebagai mahasiswa. Masuk ke menu video pembelajaran ke-9. Materi game teori, teori permainan. Teknik industri Unhasi tempatnya.